tugas itu nanti akan saya jelaskan sebentar lagi apa yang mau kalian buat. Tetapi nanti yang saya nilai dari video yang kalian buat itu, presentasi yang kalian buat dalam bentuk video itu, bagaimana kreativitas kalian ya, bagaimana kalian membuat video itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Kemudian isinya juga benar ya, karena kalian nanti akan melakukan analisis, hasil analisis dipresentasikan. Jadi hasil analisisnya harus benar ya. Oleh karena itu perlu kehati-hatian ya. Apa yang akan kalian tampilkan adalah hasil analisis kalian terhadap tipologi wilayah ya. Waktunya hanya 5 menit dalam video itu maksimal. Kemudian nanti videonya itu diunggah di YouTube ya. Dan linknya nanti yang disampaikan kepada saya ya. Link YouTube-nya. Jadi kalian buat video ya seperti kalian bikin konten lah untuk buat Instagram atau yang lain ya. Jadi buat sekitar 5 menit konten itu, tapi konten kalian ini isinya adalah presentasi kalian terhadap hasil analisis tipologi wilayah ya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya nanti akan saya sampaikan ya. Nah, kalau kalian menyampaikan hasil analisis ya seperti biasa presentasi, kalian menyampaikan bahwa di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung masuk tipologi ini, kota ini dan sebagainya ya. Mengapa dia masuk tipologi ini? Karena alasannya ini semacam itu. Tapi kalian buat dengan berkreativitas ya, di samping bicara boleh juga hanya suara tapi ada gambar-gambar menarik atau gambar-gambar yang menyajikan hasil perhitungan ya, itu terserah. Yang penting kalian buat video itu menarik maksimal 5 menit, diunggah tapi tidak publik ya. Kalian perhatikan di situ ada kata-kata tidak publik, kalian klik tidak publik, kemudian linknya dikirimkan ke saya dan anggota kelompok tentu saja. Satu kelompok isinya 4 atau 3 orang ya. Nah, kalian ini adalah generasi milenial ya, generasi yang melek teknologi, melek teknologi informasi maksud saya, termasuk bagaimana penggunaan pemanfaatan medsos dengan sebaik-baiknya untuk memperindah kehidupan kalian ya. Jadi saya merasa kalian tidak akan kesulitan membuat video ini ya. Baik, selanjutnya kalian hidupkan kamera dahulu karena saya akan mengisi mengambil screenshot dari pelaksanaan Zoom kita hari ini. Silakan Ahmad Sofyan, Ahmad Aprialdo, Zuriati, Tiara, Mustika, Imam, hidupkan dulu kameranya. Imam, Jadul, Mustika Nurul, Tiara Martalia, hidupkan kameranya sebentar saja untuk pengambilan gambar. Imam, Mustika, kalau kesulitan ya nggak apa-apa. Kalau kesulitan karena sinyal atau yang lain silakan nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ikut Zoom terus. Baik ya, saya ambil 1, 2, 3. Kemudian halaman berikutnya. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Dan halaman terakhir 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya saya akan share penjelasan terkait dengan tipologi wilayah yang menjadi tugas kelompok kalian ya. Baik, analisis tipologi wilayah ya. Jadi analisis tipologi wilayah ini kita menggunakan analisis ini untuk mengetahui gambaran ya, gambaran tentang suatu wilayah, yakni
pola dan struktur pertumbuhan ekonominya, ya, pola dan struktur pertumbuhan ekonominya dari masing-masing wilayah tersebut. Vera, silakan di-mute. Baik, kita lanjutkan. Jadi tipologi wilayah, analisis tipologi wilayah ini kita gunakan untuk mengetahui gambaran ya tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dari wilayah-wilayah dalam satu kawasan ya. Misalnya kita ingin mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah di Provinsi Lampung yang terdiri dari apa saja? Dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Lampung Tanggamus, Lampung Pesawaran, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, kemudian pesisir barat, Lampung Kanan, ya. Jadi itu adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Kota Bandar di Provinsi Lampung. Nah, kalau kita ingin mengetahui dan membandingkan wilayah-wilayah tersebut, tipologi daerahnya, kita bisa mengetahui melalui analisis tipologi wilayah ya. Nah, tipologi wilayah atau tipologi daerah ini membagi daerah berdasarkan dua indikator. Indikator pertama pertumbuhan ekonomi, ya, laju pertumbuhan PDRB itu adalah pertumbuhan ekonomi daerah, dan pendapatan per kapita daerah atau PDRB per kapita, ya. Jadi ada dua indikator utama yang kita gunakan. Nah, dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai sumber vertikalnya dan rata-rata pendapatan per kapita itu adalah sebagai sumber horizontal. Nah, kita dapat mengamati daerah-daerah ini menjadi 4 klasifikasi, ya. Apa saja 4 klasifikasi itu? Nah, ini dia. Jadi ada daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Klasifikasi yang pertama. Yang kedua ada daerah yang berkembang. Ya. Lalu ada daerah yang maju tetapi tertekan dan ada daerah yang relatif tertinggal. Nah, menggunakan analisis tipologi Claassen, kita bisa mengetahui daerah mana saja yang cepat maju dan cepat berkembang. Kalau cepat maju dan cepat tumbuh itu dia memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar dari pendapatan per kapita acuannya atau provinsi. Misalnya Kota Bandar Lampung. Kalau pendapatan per kapita daerah Kota Bandar Lampung itu lebih besar dari rata-rata pendapatan per kapita provinsi Lampung, maka dia termasuk daerah cepat maju, ya. Daerah cepat tumbuh juga kalau dia laju pertumbuhan ekonominya itu lebih besar dari laju pertumbuhan ekonominya Provinsi Lampung, ya. Tetapi kalau daerah itu misalnya laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi acuan, misalnya Provinsi Lampung, kemudian pendapatan per kapita daerahnya juga lebih rendah dari pendapatan per kapita daerah acuan, misalnya Provinsi Lampung, maka daerah itu adalah daerah relatif tertinggal yang berada di kuadran 4 ini. Kalau kuadran 1, daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Ya. Jadi ini, jadi menurut Claassen, tipologi daerah itu dibagi dalam 4 klasifikasi. Daerah cepat maju, cepat tumbuh, ya, yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah. Kalau laju pertumbuhan ekonomi provinsi itu diukur dari laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah yang ada di Provinsi Lampung, ya. Jadi rata-rata wilayah berarti. Jadi laju pertumbuhan ekonomi dari seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah kabupaten kota tersebut, ya, dapatnya rata-rata.
Jadi kalau kita mau membandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan provinsi, berarti kita mengukur laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan laju pertumbuhan ekonomi dari kabupaten dan kota lain yang sudah rata-ratanya, ya. Laju pertumbuhan ekonomi provinsi itu rata-rata keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi kota dan kabupaten di provinsi tersebut, ya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, ada 4 klasifikasi: daerah cepat maju, cepat tumbuh, lalu daerah maju tetapi dia tertekan, ya. Lalu ada daerah berkembang cepat tetapi pendapatan per kapitanya masih lebih rendah dari yang lain-lain, ya. Kemudian dari rata-ratanya maksudnya, ya. Kemudian daerah relatif tertinggal yang memiliki laju pertumbuhan yang rendah dan pendapatan per kapita yang rendah, ya. Jadi cara mencarinya, kalian bisa mencari data pendapatan per kapita, ya, dan pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi, ya, di statistik. Di Badan Pusat Statistik itu ada rilisnya. Jadi kalau kalian ingin menghitung atau menganalisis kira-kira kota dan kabupaten di Provinsi Lampung ini masuk kuadran yang mana? Apakah kuadran 1, cepat tumbuh, ya, cepat berkembang, atau yang lain-lain, atau kuadran lainnya, kuadran 1, 2, 3, 4, ya. Nah, untuk itu kalian perlu data, kan? Nah, datanya bisa diperoleh dari publikasinya Badan Pusat Statistik. Nah, terkait dengan analisis tipologi wilayah ini, saya ingin kalian mencoba menghitung, ya, menganalisis kira-kira wilayah kota, kabupaten seprovinsi Lampung ini masuk kuadran yang mana? Bandar Lampung masuk kuadran mana? Lampung Tengah masuk kuadran mana? Mesuji masuk kuadran mana? Itu kalian hitung. Untuk itu, sebagai tugas, saya minta dicatat, kalian masing-masing kelompok yang sudah disampaikan ke saya, kalian menghitung, ya, analisis tipologi wilayah kota, kabupaten, seprovinsi Lampung menggunakan data terakhir, data tahun 2020 atau 2019, terserah yang bisa kalian peroleh melalui internet, ya. Silahkan buka websitenya BPS Provinsi, di sana ada datanya, baik dia data laju pertumbuhan maupun data pendapatan per kapita. Gunakan data pendapatan per kapita yang menurut harga konstan, ya, jangan harga berlaku atau harga saat ini, tapi harga konstan yang memakai tahun dasar. Gunakan yang tahun 2020 atau 2019, mana yang tersedia, ya. Kalau 2020 belum tersedia, ya gunakan 2019. Tapi kalau kalian sudah bisa mengakses data 2020, itu berarti dia lebih baik, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait dengan tugas terutama. Bagaimana kalian membuat video 5 menit menyangkut hasil analisis kalian terhadap tipologi wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Kira-kira mengerti nggak cara ininya, menganalisisnya? Sebenarnya kalau menurut saya sederhana sih. Ada yang ingin ditanyakan cara menganalisisnya? Atau Bapak, masih mohon bingung? maaf, belum paham Pak, karena di sini sinyalnya agak putus-putus Pak. Bisa mohon diulang Pak. Oh iya, ya baik, ya. Jadi langsung saja kita lihat ini. Ini ya, kalian lihat ini. Lihat tabel ini. Kelihatan ya, Rosalia? Kelihatan Iya Pak, tabelnya? Nah, kalian lihat, di situ di kolom paling atas ada Y1 lebih besar dari Y. Ya, Y besar.
Y1 ini adalah pendapatan per kapita daerah yang mau dianalisis. Misalnya Kota Bandar Lampung. Kalian lihat pendapatan per kapita Kota Bandar Lampung. Berapa ya jumlahnya. Kemudian kalian bandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Lampung, Y kecil. Ya, kalian bandingkan mana yang lebih besar. Kalau dia Y satunya pendapatan per kapita Kota Bandar Lampung lebih besar dari pendapatan per kapita provinsi atau Y kecil, berarti daerah Lampung itu akan terletak di kolom ini. Tapi kita perlu perhitungan berikutnya. Kita lihat lagi laju pertumbuhan ekonomi berapa persen? Ya, misalnya di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung itu ternyata lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi misalnya, ya lebih kecil. Nah, untuk data seperti ini berarti dia Kota Bandar Lampung itu akan masuk di kuadran ini, kuadran 2 atau kuadran 3 ya, 3 kalau 1 2 3 4. Berarti Kota Bandar Lampung itu adalah daerah maju tapi tertekan. Ya. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Ya. Berarti daerah maju tapi tertekan, atau kalau kalian bisa sebutkan bahwa daerah Kota Bandar Lampung itu adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari provinsi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata. Ya, ini kuadran 2 berarti ya. Itu kenapa terjadi? Karena dia punya pendapatan per kapita yang lebih besar dari provinsi, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari provinsi. Ya, nah, itu cara menghitungnya. Kemudian kalian terapkan juga perhitungan ini untuk daerah kota dan kabupaten lainnya. Ya, misalnya apa namanya metro. Metro itu gimana pendapatan per kapitanya? Lebih tinggi atau lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi? Kemudian lihat juga laju pertumbuhan ekonominya. Sehingga kalian bisa tentukan dia masuk kuadran di mana? 1, 2, 3, atau 4. Ya. Nah, itu kemudian yang kalian presentasikan di video. Buat presentasi yang menarik. Ya. Baik, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan lagi terkait bagaimana menganalisis? Sederhana sekali sebenarnya. Tapi yang penting kalian dapatkan data yang valid ya. Pak, ingin Maaf, bertanya. Pak, Baik, Vera Yuniar, silakan. Untuk rumusnya itu bagaimana ya, Pak? Rumusnya itu pakai pertumbuhan ya, Pak? Kalau data pertumbuhan sudah tersaji di data BPS, ya tidak perlu mencari lagi. Itu Jadi kita laju tinggal pertumbuhan. Iya, tinggal dibanding aja mengaplikasikan, gitu ya, Pak? tinggal membandingkan. Jadi yang penting kalian dapat Oh. datanya dulu. Setelah dapat datanya, bandingkan antara wilayah yang mau dianalisis dengan wilayah acuan. Jadi kalau Kota Bandar Lampung dengan Provinsi Lampung, ya berarti wilayah yang dianalisis Kota Bandar Lampung acuannya provinsi. Bandingkan PDRB per kapita Kota Bandar Lampung dengan PDRB kota per kapita provinsi yang pertama untuk menentukan di kolom mana. Lalu yang kedua, bandingkan lagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan pertumbuhan ekonomi provinsi. Nah, dari sana kalian bisa lihat kalau pertumbuhan ekonomi Kota Bandung apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, dari dua variabel ini kalian bisa tentukan dia masuk kuadran mana, 1, 2, 3, atau 4. Baik, coba saya cari data ini ya, data PDRB ya.
Saya cari itunya dulu ya, paparannya yang tersedia. Sebentar ya, saya cari paparan yang pas untuk dibuka. Baik, Pak. Pak, maaf sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sambil saya mencari, silakan. Baik, Pak. Terkait tentang analisis yang Bapak paparkan sebelumnya, berarti ada 4 data ya, Pak, yang dicari ya, Pak. Pertama, untuk pendapatan itu yang dicari data PDRB dengan harga konstan, baik yang kota kabupaten dan provinsi sebagai acuan. Terus yang keduanya lagi itu data laju pertumbuhan ekonomi atau laju PDRB dengan harga konstan itu kota kabupaten dan provinsi untuk acuannya. Seperti itu ya, Pak? Ya, hanya 2 data itu. Saya sedang mencoba mencari data yang sudah saya saving tapi tidak tersedia di sini. Saya lupa mempersiapkan datanya ya. Jadi betul. Tadi siapa yang bicara? Pak. Jadi ada 4 data ya, betul ya. Pertama data provinsi ya, dan data kota terkait dengan PDRB per kapita ya, atas dasar harga konstan. Jadi kalian bandingkan data dari kota kabupaten dalam satu wilayah dengan data provinsi ya. Kemudian kalian bandingkan juga data laju pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan PDRB biasanya yang tersedia ya. Tapi kalau di data-data rilisnya provinsi atau Pemkot atau Pemda biasanya sudah dalam bentuk pertumbuhan ekonomi berapa gitu ya. Dari sana kalian bisa bandingkan ya antara pertumbuhan ekonomi wilayah yang dianalisis kota atau kabupaten, kemudian dibandingkan dengan wilayah acuan atau datanya provinsi, pertumbuhan ekonomi provinsi. Kalian lebih besar atau lebih kecil, ya. Kemudian dianalisis juga tentang PDRB per kapitanya untuk harga konstan dari wilayah yang dianalisis dengan wilayah acuan. Nah, dari 2 komponen ini kalian bisa tentukan dia masuk ke kuadran yang mana. 1, 2, atau 3, atau 4 ya. Tadi ada 4 kuadran. Saya masih penasaran di sebelah mana saya taruh data itu ya, karena ada, sebenarnya ada ya. Nah, ini statistik kota Bandar Lampung. Tapi yang penting sebenarnya statistik provinsi ya, karena dia memuat kota dan
data kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, penduduk, data. Tidak ya. Baik. Di sini nanti ada publikasi ya, publikasi. Kalian pilih Provinsi Lampung dalam angka ya. Provinsi Lampung dalam angka. Coba cari. Bapak mohon maaf, itu datanya mana ya, Pak? Tidak keluar. Enggak keluar, Pak. Tidak keluar, Pak. Keluar ya? Coba ini, apakah yang saya kerjakan di lembar buku saya terlihat? Yang ada juga. Hanya file-file, Pak. Filenya aja. Enggak muncul, Pak. Muncul. Baik. Lihat file. Saya coba screenshot ya. Baik, kira-kira bisa dimengerti ya tugasnya. Ada yang masih belum paham? Jadi nanti kalian buka statistik Provinsi Lampung ya, cari data PDRB Provinsi Lampung dan PDRB per kapita ya, PDRB per kapita Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Biasanya itu ada di satu halaman saja, atas dasar harga konstan ya, di satu halaman saja. Demikian juga laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi itu juga di satu data, satu halaman saja. Tinggal diambil 2 halaman itu dan dihitung. Dari sana kalian akan bisa menentukan posisi dari kabupaten dan kota tersebut dalam tipologi wilayah menurut klasen. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugas? Bapak mohon maaf, kalau minta file datanya boleh nggak, Pak? Ambil saja di provinsi, ambil saja di internet ya, banyak sekali. Saya tadi sudah berusaha mencari tapi tidak. Saya lupa naruhnya di mana, saking banyaknya data saya ya, saking banyaknya data saya sehingga saya. Tapi saya coba lagi ya. Mudah-mudahan ada datanya. Lama sekali ya, agak lemot. Pak, izin bertanya. Baik, silakan. Silakan. Tadi Bapak bilang kan datanya tuh ada 4. 4 itu yang pertama data provinsi dengan data kabupaten atau wilayah. Yang kedua data pertumbuhan provinsi dan data pertumbuhan atau wilayah juga. Yang ketiga analisis kerja. Analisis kerja apa ya, Pak? Mungkin salah ini ya, salah. Maksud saya 4 data itu pertama data
PDRB per kapita ya. Pertama data PDRB per kapita kota atau kabupaten ya. Lalu data PDRB per kapita provinsi sebagai daerah acuan ya. Jadi udah 2 data tuh ya, 2 sumber data maksudnya. Tetapi kalau kalian cari di statistik provinsi itu jadi 1 dia. Tinggal kalian lihat saja. Biasanya ada rinciannya kabupaten kota, di bawahnya ada provinsi. Itu tinggal dihitung saja yang mana yang lebih besar lebih kecil ya PDB per kapitanya. Berarti ada 2 data. Data ketiga, data pertumbuhan ekonomi kota kabupaten. Ya. Berapa laju pertumbuhan PDB tersebut dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi provinsi di bawahnya. Ya, tinggal enak. Jadi ada 2 lembar sebenarnya, tapi itu adalah 4 sumber jadi jatuhnya. Ya. Maksudnya di situ. Kalau menganalisisnya masuk yang mana, gunakan yang saya share tadi di PowerPoint. Nanti saya share lagi di Google Classroom ya. Jadi kita akan lanjutkan perkuliahan kita di Google Classroom karena Zoom ini terbatas waktunya, tinggal 1 menit lagi ya. Jadi akan saya bagikan di Google Classroom. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Seharusnya tidak sulit. Tugas ini juga sudah pernah saya berikan kepada kakak kelas kalian yang di semester 7 sekarang ya.